Baiklah, di sini kami akan mensimulasikan pembelajaran PKN dari kelompok 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Selamat Guru. pagi, Bu Guru. Apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua pada sehat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Ibu menunjuk Mas Faisal untuk memimpin doa kali ini ya. Silahkan dipimpin doanya. Baik, mari teman-teman sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini Ibu menghimbau anak-anak untuk melakukan presensi melalui link Google Form yang sudah Ibu bagikan di chat room Zoom ini dan di WhatsApp grup ya. Ya, Bu Guru. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Ibu mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke, dalam hitungan ketiga, kita bernyanyi bersama-sama ya. Yang semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Aku lagumu, Patriot proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila negara, rakyat berusaha, pribadi bangsa. Ayo Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, 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 maju. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi kita hari ini, ada yang tahu nggak sih berapa jumlah sila Pancasila, anak-anak? 5, Ibu. 5, Bu Guru. Benar, 5. 5. Iya, 5. Lalu sebutkan apa saja bunyi sila Pancasila. Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Saya, Bu Guru. Ayo, Bu. Oke, Mas Faisal. Silahkan, Mas Faisal. Pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, Bu Guru. Ya. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar. Terus yang nomor 3, persatuan Indonesia, Bu Guru. Betul sekali. Nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam yang dalam Indonesia. Sangat benar. Lalu apa saja lambang sila Pancasila? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya. Mbak Anissa dahulu ya. Apa Mbak Anissa? Lambang dari sila pertama itu lambang bintang. Yang kedua, lambang rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Dan yang kelima itu padi dan kapas. Benar sekali, Mbak. Jawabnya. Ayo, siapa yang tahu? Open mic. Saya, Bu. Iya, apa Mbak Farida? Lambang sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas, yang menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di mana seluruh warga negara Indonesia harus memiliki hak yang sama, yaitu dalam pemenuhan sandang dan pangan, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Seperti itu, Bu. Ya, tepat sekali Mbak Farida. Terima kasih untuk anak-anak yang telah menjawab pertanyaan Ibu tadi. Good job buat kalian. Lalu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuannya adalah siswa mampu menunjukkan makna dari hubungan simbol sila kelima Pancasila dengan mandiri. Lalu, siswa mampu memahami
Pancasila dengan tepat, siswa mampu menerapkan hubungan simbol makna sila kelima Pancasila dengan tanpa kesalahan. Lalu siswa mampu menganalisis permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Lalu siswa dapat menyajikan hasil analisis lewat Zoom dengan baik. Lalu yang terakhir, siswa dapat menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu anak-anak. Baik, Bu. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah makna dan hubungan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba salah satu dari teman-teman, adakah yang mau membacakan teks yang berjudul Prestasi di Tengah Keterbatasan Cerita dari Kusnadi Yoga? Saya saja, Bu Guru. Baik, silakan Mas Faisal. Kusnadi Yoga, berumur 16 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Meguharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Kusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga dipanggil akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Championship and Assessment for Schools ICAS wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan bagi untuk berprestasi. Sejak kecil Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia dalam perlombaan itu. Ia tidak menang. Namun hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus semangat. Nah, baik sekali ya, Mas Faisal membacanya sudah lancar. Terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya Ibu. Saya Ibu. Silakan, Mbak Ayu. Aku mau bertanya, apa prestasi dari Kusnadi Yoga? Pertanyaannya cukup bagus ya. Kalau menyimak bacaan dari Mas Faisal tadi, pasti ada yang bisa menjawab. Baik, siapa yang mau? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Nisa. Prestasi yang Kusnadi Yoga itu berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2011 di Manado, mendapatkan medali perak pada ajang International Competition and Assessment for School wilayah Asia Pasifik tahun 2011, serta pernah mewakili Indonesia pada lomba matematika di Hong Kong pada tahun 2007. Bagus, jawabannya sangat menyeluruh. Adakah yang ingin diajukan lagi teman-teman? Saya, Bu. Silakan Mbak Farida. Apa usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi itu, Bu? Pertanyaannya cukup menantang ya. Adakah yang bisa menjawab usaha apa yang Yoga telah lakukan untuk meraih prestasi tersebut? Ayo, ada yang bisa menjawab? Sepertinya tidak ada ya. Baik, akan saya jawab ya. Usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi tersebut adalah Yoga terbiasa mulai
belajar secara mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Jadi, setiap malam Yoga itu tekun belajar, mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Begitu Mbak Farida. Jadi, Yoga bisa mencapai semua prestasi tersebut karena Yoga berusaha dengan baik. Baik, selanjutnya adakah yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Saya, Bu. Silakan Mbak Nisa. Sikap-sikap apa aja yang terpuji yang dimiliki oleh Yoga? Saya ingin menjawab, Bu. Baik, silakan. Sikap yang baik dan terpuji yang dimiliki Yoga yaitu Yoga memiliki sikap tidak patah semangat, sederhana, rajin, bekerja keras, dan selalu berusaha, Bu. Bagus sekali ya jawabannya, sangat menyeluruh. Dan teman-teman pasti sudah tahu ya semua cakupan dan bahasan kita kali ini. Baik, selanjutnya untuk ringkasan keseluruhan dari pembelajaran kali ini, kita jangan lupa untuk selalu mandiri dan bekerja keras. Selalu mengulang pembelajaran yang telah kita terima di sekolah, hingga pada setiap malamnya saat Junadi menerima pembelajaran di sekolah, dia selalu mengulang pembelajarannya. Jadi, salah satu sikap ini mencerminkan dalam sila kelima Pancasila. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Dimohon untuk teman-teman semuanya menyimak dengan baik ya. Disimak dengan baik-baik ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Sila kelima bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil. Kita juga harus selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pengamalan sila kelima Pancasila dapat tercermin pada sikap sehari-hari, yaitu adil terhadap semua teman, membantu orang lain yang sedang kesusahan, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, bergotong royong demi kepentingan bersama. Sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Sebagai siswa, kita harus meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Misalnya, keberanian, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, serta cinta tanah air. Sikap-sikap kepahlawanan juga mencerminkan makna sila kelima Pancasila, seperti berikut ini. Seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Seorang pahlawan menjunjung tinggi keadilan. Mereka juga berjuang demi mendapatkan keadilan. Seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Seorang pahlawan berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Pahlawan bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Contoh penerapan sila kelima Pancasila yaitu membantu sesama yang sedang kesulitan, mengajari teman yang belum memahami pelajaran,
tekun belajar demi memajukan Indonesia. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Ayo perhatikan gambar ini. Sikap dalam gambar ini merupakan salah satu perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Membagi tugas kelompok dengan adil. Sikap tersebut sudah mencerminkan sila kelima Pancasila. Setiap anggota akan mendapat bagian pekerjaan yang sama. Sikap tersebut sesuai dengan makna sila kelima, yaitu adil. Dampaknya, seluruh anggota kelompok menjadi kompak. Tugas juga akan selesai tepat waktu. Dampak tidak menerapkan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Terjadi perselisihan antar masyarakat karena tidak ada keadilan. Terjadi kerusuhan karena tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak ada kemajuan di masyarakat, misalnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Bangsa Indonesia akan terus tergantung pada bangsa lain. Ayo perhatikan gambar berikut. Sikap pada gambar ini merupakan salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tidak adil dalam mengerjakan tugas kelompok. Sikap tersebut tidak mencerminkan sila kelima Pancasila. Tengil menyerahkan semua tugas kepada anggota kelompoknya. Tengil telah memaksa orang lain bekerja, sedangkan dirinya sendiri tidak bekerja. Sikap tersebut tidak sesuai dengan makna sila kelima tentang sikap adil. Dampaknya, anggota kelompok menjadi tidak kompak. Tugas juga tidak selesai dengan tepat waktu. Nah, dari video yang teman-teman sudah lihat, selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Bu Guru mau tanya, Bu Guru. Ya, silakan Faisal. Apa yang dimaksud dengan sikap adil? Baik, pertanyaan dari Mas Faisal. Apakah ada yang ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mas Faisal? Saya Ibu. Ya, silakan Mbak Ayu. Adil adalah salah satu perilaku yang wajib ada dalam diri seseorang. Adil artinya adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Adil juga bisa bermakna sama beratnya, tidak melihat dan tidak berat sebelah. Begitu, Ibu. Baik, jawaban dari Mbak Ayu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin mencoba lagi untuk bertanya? Saya, Bu. Ya, Mbak Farida. Mengapa kita harus berperilaku adil kepada orang lain? Di sini, apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan dari Mbak Farida? Saya lagi boleh nggak, Ibu? Oke, silakan Mbak Ayu. Karena setiap orang juga butuh keadilan. Sebab tanpa keadilan itu sendiri, maka nilai persatuan akan luntur secara perlahan dan menyebabkan adanya perselisihan satu sama lain. Gitu, Ibu. Nah, terima kasih untuk Mbak Ayu. Nah, terakhir, untuk tambahan nilai, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, siapa? Saya, Bu. Baik, Mbak Dia, silakan. Mengapa kita harus selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Dia. Apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan dari Mbak Dia? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Farida. Karena untuk menyejahterakan masyarakat, supaya rata dalam memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah menjawab dan bertanya. Dari video dan pertanyaan serta jawaban pendapat teman-teman semuanya menjelaskan bahwa sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan lambang sila kelima yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas memiliki makna kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Padi atau beras melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa padi merupakan sumber kehidupan, kemudian kapas adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan pakaian. Jika kebutuhan pangan dan sandang rakyat terpenuhi dengan baik, maka Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Contoh sila kelima Pancasila yaitu menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Ketiga, menjunjung tinggi sikap saling tolong-menolong. Yang keempat, enggan melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum. Yang kelima, bersikap adil terhadap siapa saja tanpa memandang bulu. Yang keenam, menghormati jerih payah orang lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menghargai karya orang lain. Selanjutnya, Ibu akan membagikan 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 anggota. Dicatat baik-baik ya anak-anak. Kelompok 1 itu ada Rais, Sindu, Faraha. Nomor 2 ada Ayu, Ria, dan Dia. Dan yang terakhir kelompok 3 ada Miftah, Farida, dan Faisal. Teman-teman semuanya bisa men-scan barcode untuk akses LKPD ini ya. Nanti Ibu akan membagikan scan barcode di WhatsApp grup ya, nanti teman-teman bisa men-scan-nya. Sebelum mengerjakan soal pada LKPD ini, anak-anak harus mengisi identitas kelompok dan anggota kelompok masing-masing yang sudah dibagikan oleh Ibu ya. Sudah di-scan belum di WhatsApp grup? Sudah, Bu. Baik. Nanti sebelum mengerjakan harap diisi ya, teman-teman. Sekarang teman-teman semuanya dapat mengerjakan LKPD ini bersama dengan kelompoknya ya. Ingat, Ibu akan memberikan waktu durasi selama 10 menit melalui WhatsApp group. Silakan mengerjakan secara berkelompok ya, karena ini tugas kelompok bukan tugas mandiri. Apabila ada teman satu kelompoknya tidak berkontribusi, silakan lapor ke Ibu ya, nanti Ibu akan menindaklanjuti. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang perwakilan kelompok untuk mengumpulkan hasil LKPD-nya dikirim melalui chat Zoom ya. Di sini Ibu sudah membagikan link Google Form di WhatsApp group. Baik, sebelum Ibu lanjut, apakah anak-anak masih semangat? Masih, Ibu. Semangat dulu ya, anak-anak. Bisa, Bu. Ya, 1, 2, 3. Dipimpin Mas Faisal. Ingat. Baik, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, kelompok yang Ibu tunjuk adalah kelompok yang mengumpulkan hasil kerjanya paling awal, yaitu kelompok 2 dengan anggota Mbak Dia, Mbak Ria, dan Mbak Ayu. Silakan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih Bu Guru. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya, Dia Wida, akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 2. Yang pertama menjelaskan arti dari simbol lambang Pancasila. Padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas itu mewakili sila kelima, karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia seperti pangan dan sandang yang menjadi syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima. Yang kedua, hubungan simbol dengan maknanya. Jawabannya yaitu simbol padi dan kapas merepresentasikan wujud pangan dan sandang sebagai kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia.
Simbol padi dan kapas menunjukkan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pangan dan sandang sesuai usaha masing-masing. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu. Jelaskan makna gambar di atas. Maksud dari gambar di atas adalah adil bukanlah membagi sama rata, namun adil adalah pembagian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seseorang, karena setiap orang memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Nomor 2, carilah masing-masing 5 contoh sikap adil yang ada di lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di masyarakat. Contoh sikap adil di lingkungan masyarakat, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang memang membutuhkan bantuan, membagi jadwal ronda secara adil, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh sikap adil di lingkungan sekolah, menghormati dan menghargai bapak atau ibu guru, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, membuang sampah pada tempatnya, melakukan piket kelas, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nomor 3, bagaimana perilaku kalian terhadap teman kalian yang berlaku tidak adil? Jawabannya, perilaku kami terhadap teman yang berlaku tidak adil adalah menasihatinya dan mengajari dia untuk berbuat adil, di mana saja dan kapan, di mana saja dengan siapa saja. Kemudian, mengajaknya untuk selalu berbuat adil. Di samping itu juga jangan lupa untuk menerapkan sikap menghargai dan adil terhadap siapa saja, walaupun kita tidak diperlakukan seperti itu. Sudah, Bu Guru? Oke, terima kasih untuk kelompok 2, luar biasa ya. Nah, selanjutnya anak-anak, apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada kelompok 2 ya, kalau belum jelas. Nanti Ibu bantu jawab. Silakan, Bu Guru, mau bertanya, apakah ada Bu Guru. pertanyaan? Ya, Mas Faisal. Apa saja contoh pengamalan sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kelima dalam lingkungan keluarga, Bu Guru? Tadi kan dalam lingkungan sekolah, sekarang dalam lingkungan keluarga. Terima kasih, Bu Guru. Ya, makasih Mas Faisal pertanyaannya. Kelompok 2 bisa menjawab? Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Faisal, Bu. Ya, silakan, Mbak Dia. Untuk contoh pengamalan dari sikap yang sesuai dengan sila Pancasila kelima di dalam lingkungan keluarga, yaitu bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarga, lalu saling berbagi dengan saudara-saudara di rumah, adil dalam melaksanakan hak dan kewajiban di rumah, lalu saling tolong-menolong antar sesama anggota keluarga, dan yang terakhir tidak membeda-bedakan antar anggota keluarga. Jawabannya Nanya tepat sekali. Nah, jadi contoh pengamalan sikap Pancasila sila kelima di lingkup keluarga yaitu kita harus bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Contohnya, di sini ada yang punya adik anak-anak? Ada. Ada. Nah, contohnya itu ketika kita memiliki 2 atau 3 adik, kita harus bersikap adil antara adik satu dengan adik lainnya. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Terus kemudian kita harus adil dalam memberikan perhatian dan kasih sayang. Selanjutnya kita harus memiliki sikap adil dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita di rumah sebagai anak. Nah, hak kita sebagai anak itu kita berhak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya kewajiban kita sebagai anak di rumah itu kita harus menghormati kedua orang tua. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, terima kasih kelompok 2. Bisa ditutup presentasinya? Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua karena telah memperhatikan hasil presentasi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih dan maaf bila terdapat ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2.
Beri plus ya anak-anak untuk kelompok 2. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan dari hasil diskusi kelompok pada pertemuan hari ini. Jadi begini anak-anak, kita itu harus bersikap adil kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Jangan sampai kita membeda-bedakan antara teman satu dengan teman lainnya. Hal ini sesuai dengan simbol padi dan kapas yang melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kapas menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki hak yang sama dalam memperoleh sandang dan pangan. Itu sesuai dengan usaha dan kemampuan masing-masing. Adil di sini bukan membagi sama rata ya anak-anak, melainkan membagi sesuatu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing orang. Karena pada dasarnya kemampuan dan kebutuhan seseorang itu berbeda-beda. Seperti itu anak-anak. Untuk selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Mungkin dari anak-anak sekalian bisa membuat kesimpulan. Mungkin dari Mbak Farida bisa membuat kesimpulan dari apa arti dari simbol kelima dari Pancasila. Arti simbol kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas yang menunjukkan bahwa kita seluruh warga Indonesia harus memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh sandang dan pangan sesuai dengan usaha dan kemampuan masing-masing. Oke, mungkin selanjutnya untuk kepada Anissa bisa membuat kesimpulan apa itu keadilan. Keadilan adalah membagi bagian dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, bukan membagi sama rata karena manusia memiliki kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Untuk selanjutnya, apa hubungan dari simbol dan maknanya kepada Mbak Diah? Dan simbol dari makna sila Pancasila kelima yaitu mempresentasikan wujud pangan dan sandang sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Simbol padi dan kapas menunjukkan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pangan dan sandang sesuai dengan hasil atau usaha. Baik sekali jawaban dari Mbak Diah. Mungkin itu ya kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Untuk selanjutnya kalian bisa mempelajari di rumah mengenai materi yang akan datang, yaitu sikap dari tokoh kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Itu akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang, jadi kalian bisa mempersiapkan terlebih dahulu, bisa dibaca-baca, dipahami. Terus besok pada yang pertemuan yang akan datang, kita bahas bersama-sama. Oke, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Pelajaran kita pada pertemuan kali ini, berdoa mulai. Doa selesai. Saya sedikit mengingatkan kembali untuk kalian semua untuk jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan, karena sekarang juga masih ada wabah COVID-19. Jadi demi untuk menjaga kesehatan kita semua, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Mungkin itu, dan jangan lupa tetap semangat, karena setelah ini masih ada pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya masih ada pembelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin kalian bisa beristirahat terlebih dahulu 15 menit untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Mungkin itu dari Bapak, apabila ada salahnya, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya dalam ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.